Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala bersama dan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu untuk berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Diberkatilah ketika kami akan belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang ditulis oleh Rita Stevens dengan judul pelajarannya adalah Membuat Minuman Jeruk. Ayat tema terdapat dalam Matius 17 ayat 20. Firman Tuhan berkata, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Matius 17 ayat 20. Penjelasannya, nah sehari setelah pemakaman ayah saya terkejut karena gantinya bunga, sebuah paket dikirimkan kepada ibu saya yang berduka. Dia membukanya dan menemukan keranjang dengan lumut kering di atasnya. Nah, sebuah catatan menjelaskan bahwa ini adalah taman musim semi. Tetapi, tampak sama sekali tidak seperti itu. Kartu petunjuknya memberi instruksi untuk menempatkan itu di tempat yang mendapat sinar matahari, menyiraminya, dan dalam waktu singkat dia akan memiliki sekeranjang bunga tulip, bunga yakut, dan bunga bakung. Ketika bunga-bunga di keranjang itu mekar, itu sangatlah indah sehingga ibu memutuskan untuk membawanya ke gereja. Saat kebaktian dimulai, pendeta bertanya kepada ibu saya, apakah dia mau membawakan cerita anak-anak? Dan dia setuju. Saat dia mulai berjalan ke depan, dia masih berusaha memutuskan apa yang harus dia ceritakan. Lalu matanya tertuju ke sekeranjang bunga musim semi itu dan dia berpikir, saya akan memberitahu anak-anak bagaimana kakek Roy berada di tempat penantian menunggu kedatangan Yesus. Sama seperti umbi bunga-bunga yang sedang menunggu untuk mekar. Anak-anak duduk terpesona saat dia menjelaskan kepada mereka pelajaran yang sukar ini. Ketika dia menyelesaikan ceritanya, dia bertanya, dan akan seperti apakah kakek ketika Yesus datang? Mackenzie mengulurkan tangannya dan sambil tersenyum lebar berkata, dia akan seperti ciptaan baru. Setelah kebaktian, pendeta memberitahu ibu bahwa dia belum pernah mendengar penjelasan yang lebih indah tentang kematian sebelumnya dan menyarankan agar dia menulis buku cerita anak-anak. Dia melakukannya dan itulah awal dari kehidupan barunya. Dengan dorongan dari adik saya Melgi dan teman-teman, ibu saya menulis The Waiting Place dan juga sebuah buku tentang alam semesta. Selain buku, dia juga menulis lagu dan merancang mainan anak-anak yang kini dipasarkan. Anda pernah mendengar pepatah, jika hidup memberi Anda jeruk yang asam, buatlah itu menjadi minuman jeruk yang segar. Saya percaya ibu tidak hanya membuat minuman jeruk, tetapi juga pai jeruk. Kini di usia 77 tahun, ibu terus memuji Tuhan dan mengharapkan keajaiban. Dia menghayati lirik dari salah satu lagu terbarunya, yaitu seperti ini. Tetapkan tujuan yang tinggi, karena semuanya terserah padamu untuk memilih arah tujuan yang benar yang ingin Anda raih. Hidupmu bisa bermanfaat, jangan tertinggal di belakang. Saat perjalanan selesai, Anda sudah menikmatinya. Kesimpulan dari pelajaran ini, hari ini adalah hari baru untuk mulai mengejar impian Anda dan untuk mekar bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami dapat lagi belajar firman-Mu pada saat ini. Terima kasih untuk jaminan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami di saat kami dalam keadaan susah. Tuhan akan menyertai kami. Dalam berduka, Tuhan akan menghibur kami. Dan Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kami. Waktu susah maupun suka. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah semua umat-umat-Mu yang sudah beribadah bersama-sama dengan berkat melimpah melalui kesehatan, usaha pencarian kami diberkati, iman kami tetap kuat di dalam kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa. Puji Tuhan. Amin.